Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Abu Nawas dan Raja Jin. Di zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan bijaksana, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Kecerdikan dan kecerdasannya dalam memecahkan masalah membuatnya terkenal di seluruh penjuru negeri. Suatu hari, Sultan mendapat kabar bahwa sebuah desa di pinggiran kerajaan sedang diganggu oleh sekelompok jin yang dipimpin oleh Raja Jin yang sangat kuat. Sultan, yang khawatir dengan keadaan rakyatnya, memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku mendengar bahwa Raja Jin dan pengikutnya telah menyusahkan rakyatku. Bisakah kau membantu menyelesaikan masalah ini? Tanya Sultan dengan nada serius. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menerima tantangan tersebut. Tentu saja, Paduka. Biarkan saya yang akan menyelesaikan masalah ini, jawab Abu Nawas dengan tenang. Abu Nawas memulai petualangannya dengan mendatangi desa yang terkena dampak gangguan jin tersebut. Di sana, ia bertemu dengan beberapa penduduk yang menceritakan kejadian-kejadian aneh dan menakutkan yang mereka alami. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama dan mulai merencanakan strategi. Malam itu, ia mendaki bukit di mana Raja Jin sering terlihat. Abu Nawas membawa serta cermin besar yang ia pinjam dari istana. Sesampainya di puncak, ia melihat cahaya redup yang semakin mendekat. Itu adalah Raja Jin, yang muncul dengan aura yang menggetarkan. "Hai manusia, apa yang membawamu ke sini?" Tanya Raja Jin dengan suara menggelegar. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Saya datang untuk meminta Anda dan pengikut Anda berhenti mengganggu desa ini. Rakyat tidak bersalah dan mereka layak hidup dalam damai." Raja Jin tertawa keras. "Dan mengapa aku harus mendengarkanmu?" tantangnya. Abu Nawas, yang sudah mempersiapkan diri untuk ini, langsung memainkan akalnya. "Jika Anda benar-benar kuat dan agung, pasti Anda tidak takut melihat refleksi diri Anda sendiri," kata Abu Nawas sambil menunjukkan cermin besar yang ia bawa. Raja Jin, yang penasaran dan juga sombong, mendekat ke cermin. Saat ia melihat pantulan dirinya sendiri, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jin tersebut terhipnotis oleh kekuatan magis dari cermin tersebut, yang telah diritualkan sebelumnya oleh Abu Nawas dengan doa-doa khusus. Melihat Raja Jin terpaku, Abu Nawas menggunakan kesempatan ini untuk berbicara lebih lanjut. "Lihat, bahkan Anda terpesona oleh kehebatan diri sendiri. Bukankah lebih baik jika kekuatan Anda digunakan untuk membantu daripada menghancurkan?" Raja Jin, yang mulai sadar dari pengaruh cermin, merasa bingung dan kemudian tertarik dengan kata-kata Abu Nawas. Dengan sedikit negosiasi lebih lanjut, Abu Nawas berhasil meyakinkan Raja Jin untuk tidak hanya berhenti mengganggu desa tersebut, tetapi juga untuk membantu desa-desa di kerajaan tersebut dalam mengembangkan kehidupan mereka dengan menggunakan kekuatan jin untuk hal yang lebih produktif. Abu Nawas kembali ke kerajaan dengan Raja Jin di sisinya, yang bertemu dengan Sultan dan berjanji akan menjadi pelindung kerajaan. Sultan sangat terkesan dan berterima kasih atas kecerdikan Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai penasihat yang bijaksana, tapi juga sebagai orang yang berhasil menaklukkan Raja Jin dengan akal, bukan kekuatan. Suatu hari, di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas mendengar cerita dari para pedagang tentang gua misterius di pinggiran kota yang dihuni oleh bangsa jin. Menurut cerita, jin-jin tersebut adalah penjaga harta karun yang luar biasa banyaknya. Tentu saja, Abu Nawas yang selalu tertarik dengan petualangan dan misteri, memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dengan bekal yang cukup dan lampu minyak yang terang, Abu Nawas berangkat menuju gua tersebut. Ketika tiba, dia memasuki gua dengan hati-hati. Gua itu ternyata lebih besar dan lebih indah dari yang dibayangkannya. Dinding gua dipenuhi dengan kristal yang berkilauan dan pilar-pilar besar yang menjulang tinggi. Tetapi, saat Abu Nawas mulai mendekati area di mana harta karun dikatakan berada, tiba-tiba muncul kabut tebal dan suara gemuruh yang menggelegar.
Dari dalam kabut, muncullah sosok-sosok jin yang besar dan menakutkan. Jin-jin tersebut tidak senang dengan kedatangan manusia yang berani mengganggu mereka. "Manusia kecil, apa yang membawa kau ke tempat suci kami?" tanya salah satu jin dengan suara yang menggema di seluruh gua. Abu Nawas, yang tidak kehilangan akal, dengan cepat berpikir tentang cara untuk menghindari amukan jin tersebut. Dia menjawab dengan tenang dan hormat, "Wahai bangsa jin yang agung, saya datang bukan untuk mencuri harta karun kalian, tetapi untuk menawarkan pertukaran pengetahuan. Saya memiliki cerita dan teka-teki dari dunia manusia yang mungkin akan menghibur kalian." Jin-jin tersebut, yang sudah lama tidak mendengar cerita atau teka-teki baru, menjadi tertarik. Mereka setuju untuk memberi Abu Nawas kesempatan untuk membuat mereka terhibur, dan jika berhasil, dia akan diizinkan untuk pergi dengan selamat. Abu Nawas pun mulai bercerita dan mengajukan teka-teki. Dengan cerdas, dia memilih cerita-cerita yang mengandung hikmah dan teka-teki yang memikat, membuat para jin terpesona dan terhibur. Cerita-cerita Abu Nawas tidak hanya menghibur mereka, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan dan keberanian. Jin-jin tersebut, senang dengan pertukaran tersebut, memutuskan untuk memberi Abu Nawas hadiah sebagai tanda terima kasih mereka sebelum mengizinkannya untuk pergi. Mereka memberinya sebuah karung kecil yang berisi emas dan permata. Abu Nawas kembali ke Baghdad, lebih kaya tidak hanya dengan harta, tapi juga dengan cerita lain untuk dibagikan. Penduduk kota, yang telah menunggu dengan khawatir, menyambutnya kembali dengan sukacita dan kagum akan kecerdikan dan keberanian Abu Nawas yang telah berhasil berteman dengan bangsa jin yang ditakuti itu. Kisah Abu Nawas dan jin-jin gua itu menjadi cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang akan kekuatan kecerdikan dan kata-kata yang bijak. Abu Nawas dan sahabat jin iblis. Pada suatu hari yang terik, ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pinggiran kota, ia mendengar suara gemuruh yang tidak biasa datang dari sebuah gua terpencil. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Abu Nawas mendekati gua tersebut dan memanggil, "Siapa di dalam sana? Apakah kamu membutuhkan bantuan?" Dari dalam gua, muncullah sosok yang besar dan menakutkan. Itu adalah jin yang telah terperangkap dalam gua tersebut karena sebuah kutukan. Jin itu berkata dengan suara yang dalam, "Aku adalah Zabar, jin yang telah terkutuk oleh penyihir jahat. Aku terperangkap di sini selama 100 tahun dan hanya manusia yang bisa membebaskanku." Abu Nawas, meskipun sedikit takut, merasa kasihan kepada jin tersebut. "Dan apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu, wahai jin Zabar?" Jin itu menjelaskan bahwa untuk membebaskannya, Abu Nawas harus menemukan amulet kuno yang tersembunyi di istana sultan. Amulet itu memiliki kekuatan untuk memecahkan segala macam sihir dan kutukan. Abu Nawas, yang selalu siap untuk petualangan, setuju untuk membantu jin tersebut dengan syarat jin itu tidak akan menyakiti siapapun. Mereka berdua sepakat dan mulai perjalanan menuju istana. Di perjalanan, Abu Nawas dan jin Zabar menghadapi berbagai rintangan dan teka-teki. Abu Nawas dengan cerdiknya selalu menemukan solusi yang tidak hanya menghindarkan mereka dari bahaya tetapi juga membuat Zabar kagum dengan kecerdasan manusia. Setibanya di istana, Abu Nawas menggunakan kecerdikannya untuk memasuki istana tanpa diketahui oleh para penjaga. Dengan bantuan Zabar yang dapat berubah bentuk, mereka berhasil menemukan amulet tersebut di dalam kamar tidur sultan yang paling rahasia. Namun, saat hendak keluar, mereka tertangkap oleh para penjaga. Abu Nawas, dengan kecerdasannya, berhasil meyakinkan sultan bahwa niat mereka baik dan bahwa amulet itu adalah kunci untuk membebaskan sebuah jiwa yang tidak bersalah. Sultan, yang dikenal akan keadilannya, mengizinkan mereka untuk membawa amulet tersebut dengan syarat mereka akan kembali setelah kutukan jin terpecahkan. Setelah kembali ke gua, Abu Nawas menggunakan amulet untuk membebaskan Zabar. Dengan sebuah kilatan cahaya, kutukan itu pecah dan Zabar bebas.
Jin itu berterima kasih tak terhingga kepada Abu Nawas dan berjanji untuk selalu menjadi pelindungnya. Sejak hari itu, Zabar selalu membantu Abu Nawas dalam kesulitan dengan kekuatannya yang luar biasa. Mereka berdua, seorang manusia dan seorang jin, menjadi simbol persahabatan yang tidak biasa tapi penuh kepercayaan dan kekaguman mutual. Dengan bantuan Zabar, Abu Nawas semakin dikenal sebagai pribadi yang tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki teman yang luar biasa, membuktikan bahwa persahabatan bisa terjalin di antara siapa saja, bahkan antara manusia dan makhluk gaib. Di pagi hari yang tenang, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Dalam perjalanannya, dia mendengar suara gemericik air yang tidak biasa datang dari arah sumur tua di pinggiran kota. Penasaran, Abu Nawas mendekati sumber suara tersebut. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat asap biru muda mengepul dari dalam sumur. Dengan hati-hati, dia mengintip ke dalam dan melihat sesosok makhluk besar dengan mata membara menatapnya. Makhluk itu adalah jin yang terlihat bingung dan ketakutan. "Wahai manusia, aku adalah jin yang telah tersesat dari dunia kami. Aku tidak dapat kembali karena telah kehilangan kalung pusaka yang memungkinkan aku berpindah antar dimensi. Tolonglah aku menemukannya," pinta jin itu dengan suara yang menggema. Abu Nawas, yang tidak asing dengan makhluk-makhluk gaib, berpikir sejenak lalu menjawab, "Baiklah, aku akan membantumu. Tetapi kamu harus berjanji tidak akan mengganggu penduduk kota ini." Jin itu setuju dengan lega. "Aku berjanji, asalkan kamu membantuku menemukan kalung pusakaku." Misi pencarian kalung jin itu membawa Abu Nawas ke berbagai penjuru kota. Pertama, dia mendatangi tukang barang antik yang terkenal akan koleksi uniknya. Di sana, Abu Nawas bertanya tentang segala barang yang mungkin berhubungan dengan makhluk gaib. Namun, tidak ada yang sesuai dengan deskripsi kalung jin tersebut. Kemudian, Abu Nawas mendatangi seorang pedagang kain tua yang pernah bercerita tentang penemuan barang-barang aneh yang terjatuh dari langit. Pedagang itu mengingat pernah melihat kalung dengan ciri khas yang dideskripsikan oleh Abu Nawas dan menyebut bahwa dia telah menjualnya kepada seorang bangsawan di kota tersebut. Dengan bantuan jin yang bisa berubah wujud menjadi seekor burung, Abu Nawas berhasil menemui bangsawan tersebut. Dengan kecerdikan dan diplomasi, Abu Nawas menjelaskan situasi tersebut kepada bangsawan, yang dengan murah hati menyetujui untuk mengembalikan kalung itu setelah mengetahui keunikan dan kepentingan kalung tersebut bagi jin. Setelah mendapatkan kalung tersebut, Abu Nawas dan jin kembali ke sumur tua. Jin itu dengan gembira mengenakan kalungnya dan seketika cahaya biru muda memenuhi area sekitar sumur. Jin itu berterima kasih tak terhingga kepada Abu Nawas. "Terima kasih, Abu Nawas. Engkau tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki hati yang baik. Sebagai tanda terima kasih, aku akan memberimu 3 permintaan," kata jin itu. Namun, dengan kerendahan hati, Abu Nawas hanya meminta satu hal, "Aku hanya ingin agar semua orang di kota ini hidup dalam damai dan sejahtera tanpa takut pada makhluk gaib seperti dirimu." Jin itu mengangguk dan mengucapkan mantra. "Permintaanmu adalah perintah bagiku. Mulai hari ini, semua orang di kota ini akan hidup dalam kedamaian dan kemakmuran." Dengan itu, jin tersebut menghilang, meninggalkan Abu Nawas di sumur yang kini kembali tenang. Berita tentang kebaikan dan keberanian Abu Nawas cepat tersebar di seluruh kota. Penduduk kota, yang kini merasa lebih aman dan makmur, memuji kebijaksanaan dan kebaikan hati Abu Nawas. Kisah ini menjadi legenda di kalangan mereka, mengingatkan semua orang tentang kecerdikan dan kemurahan hati Abu Nawas yang tak lekang oleh waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.